Sedikit lagi lewat 2022. Tapi saya melihat bagaimana tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Saya lihat luar biasa. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Ulangan 25. Kita akan lihat ayat 17 sampai ayat ke 19. Ulangan 25 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab di tangan saudara, perikopnya Amalek harus dihapuskan. Kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Saya akan ayat pertama, saya minta saudara bantu saya ayat kedua. Ayat terakhir, ayat ketiga kita akan sama-sama. Saya mulai dengan ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 19, 1, 2, 3. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari golongannya. Janganlah lupa. Saudara perhatikan, kenapa saya tertarik sekali untuk bicara tentang suku yang satu ini, suku Amalek. Saudara bayangkan, dari 7 suku asli tanah Kanaan, dikatakan bahwa suku-suku itu dihalau Tuhan dari depan bangsa Israel. Mereka cuma dihalau Tuhan dari depan suku bangsa Israel. Tapi khusus mengenai Amalek, ada satu pesan Tuhan bagi orang Israel. Kalau kamu nanti masuk ke negeri itu, kamu sudah kuat, kamu sudah punya keamanan, maka tugas PR yang kamu harus lakukan adalah Amalek harus dihapuskan dari golongan. Ingatan terhadap Amalek pun harus dihapuskan. Saudara perhatikan, dari ujungnya dikatakan begini, jangan lupa. Tuhan punya urusan sama suku yang satu itu. Dan saudara tahu, ketika Yosua pimpin mereka masuk ke tanah Kanaan, hakim berganti hakim, generasi berganti generasi, itu tidak pernah dilupakan. Bahkan ketika bangsa Israel punya raja yang pertama, Saul namanya, ada satu perintah Tuhan tetap kepada Raja Saul, pergi binasakan, tumpas orang Amalek itu. Bukan cuma orangnya, bahkan sampai ternak-ternaknya tidak ada yang boleh dibiarkan hidup. Dan Saul nggak ada di situ, kita tahu cerita itu. Nah, hari ini saya mau ngajak saudara untuk kita sama-sama lihat kenapa Amalek ini punya urusan, punya PR dengan Tuhan. Nah, saudara, saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saudara bilang, terus apa urusannya Amalek dengan kita? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hari ini ketika saya bicara tentang Amalek, saya tidak bicara tentang suku bangsa lagi. Karena Amalek memang sudah selesai, Amalek tidak ada lagi. Amalek sudah dihapuskan dari sejarah. Mereka sudah ditumpas selesai. Tapi kalau hari ini firman Tuhan datang kepada kita orang Israel rohani, maka saya percaya ada satu yang namanya musuh kita yang disebut dengan roh Amalek. Roh Amalek ini adalah roh yang sangat berbahaya dan sedang bekerja untuk menyerang orang percaya. Berapa bahayanya orang Amalek ini, roh Amalek ini. Firman Tuhan berkata bahwa mereka, roh Amalek ini tidak akan pernah menyerang ketika saudara sedang kuat.
sedang down, engkau sedang menurun, engkau sedang lemah, engkau sedang lesu, dia akan cari titik terlemah dalam hidupmu dan dia akan menyerang engkau. Itulah sebabnya Tuhan bilang janganlah lupa. Kita belajar untuk kenali Bapak Ibu Saudara sekalian musuh yang kita hadapi hari-hari ini. Karena seringkali anak Tuhan itu kalau jatuh, tumbang, itu tidak tiba-tiba. Itu dimulai dengan hubungan yang dingin dengan Tuhan lebih dulu. Amalek ini hanya akan mau menyerang ketika kita lemah. Dan ketika saya pelajari selama 1 minggu dari minggu yang lalu, Amalek ini tidak pernah menyerang sendirian. Dia selalu numpang pada musuh yang lain. Bukan tidak pernah, hampir tidak pernah dia menyerang sendirian. Dia selalu numpang pada masalah yang lain. Dia numpang pada musuh yang lain. Nah, mari kita lihat beberapa jenis serangan daripada yang namanya roh Amalek ini. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12-13. Kita belajar ya harinya. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara perhatikan ayat 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan apa saudara? Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki oleh mereka. Saudara perhatikan waktu orang Israel berdosa kepada Tuhan, pagar perlindungan Tuhan itu, dan Tuhan izinkan untuk mereka jatuh ke tangan musuh mereka. Nah, sejarah mencatat bahwa Eglon raja Moab menyerbu, tapi dia ngajak sekutunya. Nah, sekutunya ini kita lihat ada Bani Amon, Bani Moab. Kita fokus sama Moab. Ketika mereka menyerang, yang pertama kali satu-satunya sasaran pertama yang mereka dapatkan apa saudara? Kota pohon korma. Kota pohon korma ini bicara tentang apa saudara? Yuk kita tahan sebentar di sini, kita lihat Mazmur 92. Kita lihat ayat 13 sampai ayat 16. Mazmur 92. Kalau Alkitab elektronik yang dalam kurungnya itu. Ayat 13. Mulai dari yang dalam kurung. Iya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung patuh dan tidak ada kecurangan pada. Dengar baik-baik, kota pohon korma, kota tempat orang benar itu ada. Amin. Orang benar yang dari masa kecil sampai masa tuanya tidak menurun. Tetapi firman Allah berkata di sini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk selalu memberitakan bahwa Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Saya mau bilang, yang pertama kali diserang oleh roh Amalek ini apa saudara? Kesaksian orang percaya. Hati-hati di sini. Saya waktu renungkan ini Bapak Ibu saudara sekalian. Kesaksian orang benar itu sasaran pertama untuk dihancurkan oleh roh ini. Apa yang dia buat supaya orang benar tidak bisa bersaksi? Yang pertama dia akan buat begini. Dia akan buat kita kehilangan daya untuk bersaksi. Untuk buat kita kehilangan daya untuk bersaksi, dia turunkan standar kebenaran orang percaya. Kita mulai kemudian tadinya waktu pertama kali kita ikut Tuhan, cinta yang mula-mula, kita mulai pegang kuat Tuhan, kita berani bayar harga dengan Tuhan, kita pasang standar tinggi soal kekudusan dan kebenaran.
Tetapi seiring berjalannya waktu, kita nikmati berkat Tuhan, pelan tapi pasti kedagingan mulai menguasai hidup kita, dan kita cukup nyaman dengan apa yang ada. Kita pikir yang penting kita ke gereja, yang penting kita hadir di gereja, kita bawa kolekte, kita setia bayar perpuluhan, ada event-event di gereja. Tetapi kita kemudian hubungan kita dengan Tuhan mulai menurun. Standar kekudusan tidak lagi kita jaga. Kedagingan mulai masuk, kita mulai kompromi dalam banyak hal soal kebenaran dan kekudusan. Itu yang hari-hari ini iblis sedang berkata. Soal kemudian hidup berjalan normal, kamu tidak lagi merasakan mujizat, kamu tidak dapat mujizat, tidak apa-apa. Mujizat juga mungkin zamannya sudah berlalu. Dengar, ini tipuan iblis yang mulai dia taruh tiap-tiap hari, dan kita pikir it's okay, kita masih beribadah, kita masih ada di gereja, tapi kita tidak ke klub, kita tidak ke mana-mana. Tapi dengar baik-baik, ketika kita jalan normal biasa saja, kita tidak punya kesaksian apa. Apa yang terjadi ketika situasi seperti ini sedang terjadi? Dengar, kita ada dalam peperangan. Setiap kali iblis sedang buat sesuatu, dia bikin move seperti apa? Saya percaya Tuhan akan bagikan senjata-senjata bagi orang percaya. Oleh sebab itu kita lihat. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasa gereja harus dikasih Allah. Selama kita KKR 2 hari, yang berbicara memang bukan orang GBI. Tapi buat saya begini, dimanapun saya ada dengar firman Tuhan, saya selalu berusaha menanggap apakah ada sesuatu yang Tuhan mau beri buat saya. Saya ketika dengar firman Tuhan, bangkit dan bersinar, ada sesuatu yang saya bilang, Tuhan, saya rindu itu terjadi di tengah orang muda. Bukan cuma orang muda, di tengah seluruh jemaat orang percaya di tempat ini. Nah, ini yang Tuhan lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat 20 sampai 22. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 20 sampai 22. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia. Siapa dia ini? Dia raja yang menyerang tadi. Sedang dia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk Tuhan. Lalu bangunlah dia, berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu, ini pedang bermata dua, dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang, ini raja gendut sekali sudah. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu. Saya dapati begini, bagaimana Tuhan bebaskan kota pohon-pohon. Waktu iblis hancurkan kesaksian orang benar tidak bisa lagi punya kesaksian karena hidupnya tidak punya standar, sudah menurun. Dengar baik-baik sudah. Bersaksi dengan jadi saksi itu dua hal berbeda. Waktu bersaksi saudara omong, orang dengar. Tapi waktu jadi saksi, orang nonton saudara. Orang lihat hidup saudara. Bagaimana saudara berbicara, bagaimana saudara bekerja, bagaimana saudara berbisnis, bagaimana saudara kelola rumah tangga saudara. Itu akan jadi kesaksian buat orang lain. Seringkali kita bisa ngomong, tapi ketika orang lihat mereka tidak dapat apa. Seringkali kita cuma punya posisi jabatan dalam pelayanan di gereja, tapi hidup kita tidak jadi berkat. Ini pun kita perlu dikasih alarm Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, waktu roh Amalek ini menyerang, Ehud datang, ada firman Tuhan untuk dia cabut pedang, dia tusuk. Pedang dalam Alkitab selalu bicara tentang apa saudara? Firman Tuhan, amin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bisa setir kita kembali, luruskan kita kembali, tidak ada lain selain firman.
Kalau saudara tidak punya waktu dengan firman Tuhan, firman Allah berkata firman Tuhan ini cermin. Saya percaya semua yang datang tadi pagi ke tempat ini pasti lihat cermin. Ya. Tujuan lihat cermin untuk apa coba saya tanya? Saya punya istri tadi sudah naik di atas mobil waktu itu, dia saya hubungkan. Ada putih sebelah mana? Padahal kalau harus dari cermin, tapi saya tahu itu maksud. Saya bilang, mana cantik sekali. Karena sudah lihat cermin, masih tanya saya lagi. Nah, kita sudah lihat cermin hanya untuk begini, apa yang belum beres, ya, apa yang belum rapi. Nah begini, firman Tuhanlah yang menjadi cermin bagi kita, apa yang sudah rapi dan apa yang belum rapi. Firman Tuhan yang buat kita mengalami mujizat lepas mujizat dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak berkaca sama firman Tuhan, kita tidak punya iman dan kita kehilangan mujizat. Dengar, kalau kita pegang teguh firman Tuhan, kita punya mujizat. Dan kalau kita punya mujizat, kita punya kesaksian untuk diceritakan bagi orang lain. Ini saya mau bilang saudara, ini hal sederhana. Rugi kalau jadi orang percaya, orang Kristen tanpa alami mujizat. Hari Jumat kemarin selesai kita doa.